Kini Rusia dan Iran merekrut mantan pasukan khusus dari Afghanistan. Namun rupanya pasukan tersebut bukan merupakan tentara yang biasa saja. Pasalnya mereka sudah pernah dilatih oleh pasukan dari Amerika Serikat. Mereka pun ditawarkan bayaran $1.500 Amerika Serikat per bulan atau sekira 23 juta rupiah. Tak hanya itu, namun mereka juga dijanjikan diberi perlindungan berupa rumah bagi diri sendiri hingga keluarganya. Diketahui sebagian mantan anggota pasukan khusus Afghanistan itu telah melarikan diri ke Iran. Kini mereka direkrut untuk membantu perang Rusia di Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh mantan Panglima Militer Afghanistan, Jenderal Haibatullah Alizai. Ia mengatakan Iran memanfaatkan kerentetan mantan pasukan Afghanistan yang kini tinggal di negara tersebut. Kemudian mereka direkrut untuk memperkuat barisan pemberontak Houthi di Yaman. Mantan pasukan khusus Afghanistan itu kini terlibat di 6 wilayah kritis tetapi dalam kelompok yang kecil. Hal tersebut telah disampaikan pula oleh mantan Komandan Korps Komando Tentara Nasional Afghanistan, yakni Muhammad Farid Ahmadi. Ia mengatakan ke-6 wilayah kritis tersebut ialah Nagorno-Karabakh, Ukraina, Yaman, Iran, Suriah, dan Rusia. Pasukan komando Afghanistan yang dilatih oleh Amerika Serikat dan NATO itu dianggap sebagai mantan personil militer paling berpengalaman di Afghanistan. Sebelum Afghanistan jatuh ke tangan Taliban, pasukan komandan pemimpin sebagian besar operasi tempur yang rumit di seluruh negeri. Tak hanya dari Afghanistan, namun Rusia juga merekrut mantan terpidana, pembunuh, dan pengedar narkoba. Mereka dilatih dan menjalani wajib militer agar menjadi pasukan Rusia. Mereka yang direkrut merupakan mantan narapidana yang baru saja bebas dari penjara di Moskow. Angkatan bersenjata Federasi Rusia tak henti-hentinya mengejutkan para tentara Ukraina yang sedang berada di dalam parit. Di Donetsk, pasukan Rusia melempari tentara Ukraina dengan granat. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Sejumlah tentara Ukraina yang sedang bersantai seketika lari terbirit-birit saat mengetahui ada granat yang akan dijatuhkan ke arahnya. Karena panik, sejumlah tentara itu langsung dengan sigap mencari tempat berlindung. Beruntung, ledakan dahsyat tersebut tak memusnahkan satupun tentara Ukraina. Meski begitu, sekelompok militan Ukraina itu masih merasa terancam. Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 5 November merilis terjadi kontak senjata di arah Kupiansk. Satu batalion kelompok taktis Angkatan Bersenjata Ukraina berusaha menyerang posisi Rusia menuju Kuzemovka, Republik Rakyat Lugansk. Artileri Rusia dan penerbangan Angkatan Darat bekerja baik menetralisir unit Angkatan Bersenjata Ukraina ini. Lebih dari 140 personel Ukraina, 3 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 3 kendaraan lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor serbaguna telah dieliminasi.
Kontak senjata juga terjadi di arah Krasny Liman, serangan 3 kelompok taktis kompi angkatan bersenjata Ukraina terhadap Stelmachovka, Ploshchanka dan Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk digagalkan. Tindakan intensif pasukan Rusia, didukung artileri, mengakibatkan netralisasi musuh. Lebih dari 60 personel Ukraina, 1 tank, 2 kendaraan tempur lapis baja, 3 pickup, dan 1 kendaraan bermotor dieliminasi. Igor Konashenkov menyebut secara total 331 pesawat terbang dan 169 helikopter, 2.435 kendaraan udara tak berawak Ukraina dieliminir sejak awal operasi. Juga 386 sistem rudal pertahanan udara, 6.335 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 882 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS dieliminir. Termasuk 3.554 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 7.048 unit militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis sebanyak 600 tentara Federasi Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 8 kendaraan lapis baja, 21 kendaraan tempur hingga 2 helikopter. Rusia sudah kehilangan 75.440 tentara sejak awal invasi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjanjikan pasukannya akan mengusir penjajah Rusia hingga orang terakhir angkat kaki dari tanah air Ukraina. Zelensky juga berterima kasih atas bantuan internasional untuk Ukraina, termasuk bantuan artileri berat yang terus berdatangan yang diyakini mempercepat mengusir penjajah Rusia. The armed forces of the Russian Federation continues a special military operation. In Kupiansk direction, a battalion tactical group of the armed forces of Ukraine, supported by a group of nationalists, attempted to attack Russian forces' positions at a narrow front stretch towards Novosolovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy units have been stopped by strikes launched by army aviation, heavy flamethrower systems, artillery and intensive action of Russian forces. These units are under fire attacks. Moreover, an enemy company tactical group attempted to attack Russian positions near Kotlerovka of Kharkov region. Firepower's operation has resulted in the frustration of the attack launched by the Ukrainian armed forces units. Up to 200 Ukrainian personnel, 8 tanks, 9 armored fighting vehicles and 8 pickups have been eliminated in the above-mentioned direction. In Krasny Liman direction, 2 enemy battalion tactical groups made an unsuccessful attempt to launch an attack towards Ploshchanka, Artyomovka, Stelmachovka of Lugansk People's Republic and Yampolovka of Donetsk People's Republic. Attacks launched by Russian artillery and army aviation have resulted in the elimination of up to 250 Ukrainian personnel and nationalists, 2 tanks, 4 armored fighting vehicles, 1 Grad multiple launch rocket system, 1 self-propelled artillery system and 12 motor vehicles. In addition, a high-precision attack launched by Russian aerospace forces has resulted in the elimination of up to 100 militants from nationalist groups and mercenaries, including about 40 mercenaries from the USA, United Kingdom and Poland, as well as 10 armored fighting vehicles. In South Donetsk direction, Russian artillery units and assault groups have neutralized Ukrainian units near Pavlovka and Novomykhailovka of Donetsk People's Republic. Up to 70 Ukrainian personnel, 1 tank, 1 infantry fighting vehicle, 4 pickups and 2 US-manufactured M777 howitzers have been eliminated. In Nikolaev Kryvyi Rog direction, up to 1 enemy mechanized infantry company attacked Russian forces' positions towards Sablukovka and Petikatki of Kherson region. Firepower's operation and successful action of Russian units have resulted in driving the enemy back to initial positions. Over 50 Ukrainian personnel, 8 armored fighting vehicles and 10 motor vehicles have been eliminated. Moreover, 2 Ukrainian self-propelled artillery systems have been destroyed by loitering ordnance near Novopetrovka of Kherson region. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery have neutralized the command post of the 72nd
2nd Mechanized Infantry Brigade of the Ukrainian Armed Forces near Prochistovka of Donetsk People's Republic, as well as 67 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 184 areas. An ordnance depot of the 65th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been destroyed near Zaporozhye. Moreover, an attack launched at the ordnance depot of the Ukrainian Armed Forces near Krasnoarmeysk of Donetsk People's Republic has resulted in the destruction of 120 rockets launched by US-manufactured HIMARS MLRS, 250 rockets launched by Smerch MLRS, and 2 transport loading vehicles. Fighter aircraft of the Russian Aerospace Forces has shot down 1 Ukrainian unmanned aerial vehicle over Yarolgach Island of Kherson region. Air defense facilities have shot down 16 unmanned aerial vehicles near Plodovoye, Vishnyovoye, Lvovo, Pershotravnevoye, Ishchenko, Bruskinskoye, Novaya Kakhovka of Kherson region, Snigirovka in Nikolaev region, Nikolskoye, Volnovaha, Lubovka, and Novoandreevka of Donetsk People's Republic. 8 rockets, including 6 launched by US-manufactured HIMARS MLRS, have been intercepted near Antonovka of Kherson region and Donetsk. 2 rockets launched by Olha MLRS near Antonovka of Kherson region, as well as 1 US-manufactured HARM anti-radiation missile near Novaya Kakhovka of Kherson region. Moreover, 1 Ukrainian .U ballistic missile has been shot down near Kuzemovka of Lugansk People's Republic. In total, 331 airplanes and 169 helicopters, 2,452 unmanned aerial vehicles, 386 air defense missile systems, 6,398 tanks and other armored fighting vehicles, 883 fighting vehicles equipped with MRLS, 3,560 field artillery cannons and motors, as well as 7,086 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The Kiev regime continues its provocations aimed at creating a possible technological disaster at the Zaporozhye nuclear power plant. Over the past 24 hours, Ukrainian artillery units have launched 15 large-caliber projectiles at Energodar and the territory adjacent to the nuclear power plant. The shelling was conducted from the Ukrainian-controlled areas of Vyshya-Tarasovka and Kapulovka of Dnepropetrovsk region. Russian artillery's counterattack has resulted in the destruction of 1 Ukrainian Stab-B howitzer and 2 Ukrainian armed forces vehicles. The radiation environment at the Zaporozhye nuclear power plant remains normal. Para mantan pemimpin dunia menegaskan bahwa perang Rusia-Ukraina hanya bisa diselesaikan melalui dialog dan diplomasi. Menangan total di medan tempur dianggap tidak mungkin diraih kedua belah pihak. Hal itu disampaikan The Elders, kelompok pensiunan pemimpin dunia yang dulu didirikan Nelson Mandela. Pada Jumat 4 November 2022, The Elders telah menyampaikan pesan ini kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Representatif The Elders sendiri mengunjungi Kiev pada musim panas lalu, meminta kepada Zelensky untuk mempertimbangkan jalan lain keluar dari pertempuran berdarah. The Elders sendiri telah mengutuk invasi Rusia ke Ukraina sebagai pelanggaran jelas terhadap piagam PBB dan aksi sembrono yang mendestabilisasi keamanan dunia. Pada September 2022, kelompok ini juga mengutuk aneksasi Rusia terhadap 4 daerah provinsial Ukraina.
Reuters disebutkan grup Wagner kini sedang mencengkeram Rusia. Pasalnya, grup tersebut memiliki akses langsung ke Presiden Rusia, Vladimir Putin. Bahkan posisi grup Wagner disebut setara dengan para menteri di Rusia. Tak cukup sampai di situ, kini grup Wagner resmi membuka kantornya dengan nama Pusat Teknologi Militer Wagner Center. Kantor yang berada di Saint Petersburg, Rusia telah diresmikan pada Jumat 4 November 2022 silam. Kemudian dalam pembukaan itu nampak sebuah truk diparkir di luar gedung Wagner Center dengan simbol Z yang digunakan oleh pasukan Rusia di Ukraina. Wagner Center berupa gedung dengan konstruksi baja dan kaca yang besar. Pembukaannya dihadiri berbagai kalangan, mulai dari veteran berseragam militer hingga profesional di bidang teknologi. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Pers Wagner Center Anastasia Vasilevskaya. Perlu diketahui, grup Wagner kerap dianggap sebagai perusahaan yang merekrut tentara bayaran dan dulunya sangat rahasia. Grup Wagner dikontrol oleh Yevgeny Prigozhin yang merupakan sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin. Pembukaan kantor tersebut dianggap sebagai langkah Prigozhin untuk mempublikasikan kredensial militernya. Kemudian dianggap pula mengambil peran yang lebih terlihat kepada publik dalam membentuk kebijakan pertahanan Rusia. Sebelumnya, grup Wagner beroperasi dalam bayang-bayang dan Prigozhin kerap menyangkal bahwa ia merupakan sosok di balik grup Wagner. Prigozhin untuk kali pertama secara publik dikonfirmasi pada September bahwa ia merupakan pendiri grup Wagner. Grup ini didirikan pada 2014 untuk mendukung separatis pro-Rusia di Ukraina Timur. Setelah bertahun-tahun diselimuti kerahasiaan, Wagner saat ini telah mengambil peran yang semakin besar dalam kebijakan luar negeri Rusia dan invasi di Ukraina. Prigozhin juga telah melakukan serangkaian kunjungan ke seluruh sistem penjara Rusia. Dia dikabarkan berusaha merekrut para tahanan guna menutupi kekurangan tentara Rusia di medan perang di Ukraina. Wagner dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Ukraina, Suriah, Libya, Republik Afrika Tengah, Sudan, dan Mozambik. Prajurit Angkatan Bersenjata Rusia menghantam sebuah bangunan yang diduga tempat para tentara bayaran asing asal Polandia berada. Rekaman tersebut ramai diperbincangkan warganet di media sosial pada Sabtu 5 November 2022. Insiden penyerangan itu terjadi di wilayah Kharkiv. Sebelum meluncurkan serangan, awalnya pasukan Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Kemudian, tak ingin buang-buang waktu terlalu lama, pasukan Rusia langsung membidik dan luncurkan serangan artileri. Dalam hitungan detik, bangunan tersebut seketika rata dengan tanah. Akibat dari penyerangan itu, 9 orang tentara asing Polandia dikabarkan tewas, sedangkan satu lainnya terluka parah.
Militer Republik Rakyat Donetsk mempublikasikan rekaman pasukan pengintai mengeliminir 2 grup pengintai Ukraina yang memasuki wilayah yang dikuasai Federasi Rusia di Donetsk Selatan. Unit pengintai Batalion Spetsnaz Republik Rakyat Donetsk menetralkan grup pengintai Ukraina. Mereka terus mendorong pejuang terbaiknya hanya untuk meninggal sia-sia. Demikian keterangan video yang dirilis media resmi pejuang rakyat Donetsk. 6 November 2022, grup pengintai Donetsk mengidentifikasi pergerakan musuh dengan bantuan drone dan menghancurkan 2 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 256. Kerugian dari 2 kubu baik korban jiwa dan material terus berlanjut. Dari Amerika Serikat dilaporkan, Washington Post menulis pemerintahan Presiden Joe Biden secara pribadi mendesak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk negosiasi perdamaian dengan Rusia. Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 5 November merilis operasi taktis dan penerbangan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri Rusia menetralisir 5 pos komando Ukraina, termasuk salah satu dari Resimen Garda Nasional ke-15 dekat Krasny Liman, Republik Rakyat Donetsk, unit-unit dari Brigade Infanteri ke-60 Ukraina dekat Vysokopolie, Novaya Kamenka, Chervonoye, wilayah Kherson, serta 87 unit artileri di posisi tembak, tenaga kerja, dan perangkat keras militer mereka di 179 area 1 pos komando Dinas Keamanan Ukraina dinetralkan di dekat Kupiansk, wilayah Kharkov, 1 pangkalan penyimpanan persenjataan dan perangkat keras militer Ukraina dinetralkan di dekat Volnyansk, wilayah Zaporozhye, 6 depot persenjataan juga dihancurkan di dekat Ivanovka, wilayah Kharkov, kata Igor Konasenkov. 1 unit tembakan self-propellet dari sistem rudal pertahanan udara Buk M1 dihancurkan di dekat Belogorka. Termasuk 1 radar sistem rudal pertahanan udara S-300 Ukraina dihancurkan di dekat Novonikolayevka, wilayah Kherson. Penerbangan tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat MiG-29 Angkatan Udara Ukraina di dekat Veliko Alexandrovka, wilayah Nikolayev, lewat pertempuran udara. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Ugledar, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, 9 kendaraan udara tak berawak ditembak jatuh di dekat Kalininskoye, Sadok, Tomarino, wilayah Kherson, Stepnoye, Nikolayevka dan Zelyonigay, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov menyebut secara total 331 pesawat terbang dan 169 helikopter, 2.435 kendaraan udara tak berawak Ukraina dieliminir sejak awal operasi. Juga 386 sistem rudal pertahanan udara, 6.335 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 882 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS dieliminir. Termasuk 3.554 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 7.048 unit militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu Kiev,
Kementerian Pertahanan Ukraina merilis sebanyak 600 tentara Federasi Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 8 kendaraan lapis baja, 21 kendaraan tempur hingga 2 helikopter. Rusia sudah kehilangan 75.440 tentara sejak awal invasi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjanjikan pasukannya akan mengusir penjajah Rusia hingga orang terakhir angkat kaki dari tanah air Ukraina. Zelensky juga berterima kasih atas bantuan internasional untuk Ukraina, termasuk bantuan artileri berat yang terus berdatangan yang diyakini mempercepat mengusir penjajah Rusia. Ані будь-чим іще Росії не вдасться підкорити Україну. Слава усім нашим героям, слава нашому прекрасному народу, слава Україні! Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 6 November merilis terjadi kontak senjata di arah Kupiansk. Kelompok taktis Batalion 1 Angkatan Bersenjata Ukraina didukung berusaha menyerang posisi pasukan Rusia di barisan depan menuju Novosyolovskoye, Republik Rakyat Lugansk. Unit musuh dipukul balik oleh serangan yang diluncurkan Angkatan Udara Rusia, didukung sistem penyembur api berat, artileri, dan aksi intensif pasukan Rusia. Unit-unit musuh ini dipaksa kembali ke posisi awal, kata Igor Konasenkov. Selain itu, kelompok taktis Kompi musuh berusaha menyerang posisi Rusia di dekat Kotliarovka, wilayah Kharkov. Operasi tim artileri mengakibatkan musuh frustrasi, serangan yang diluncurkan oleh unit angkatan bersenjata Ukraina diatasi. Hingga 200 personel Ukraina, 8 tank, 9 kendaraan tempur lapis baja, dan 8 pikap dieliminasi ke arah yang disebutkan di atas. Igor juga melansir kontak senjata terjadi di arah Krasny Liman. 2 kelompok taktis Batalion Ukraina melakukan upaya serangan balik, namun berhasil digagalkan di Ploshchanka, Artyomovka, Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk, dan Yampolovka, Republik Rakyat Donetsk. Serangan yang diluncurkan artileri Rusia dan penerbangan mengakibatkan musnahnya hingga 250 personel dan nasionalis Ukraina, 2 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 1 sistem roket multi peluncuran MLRS tingkat 1, 1 sistem artileri self-propellet, dan 12 kendaraan bermotor. Selain itu, serangan presisi tinggi yang diluncurkan pasukan Dirgantara Rusia telah mengakibatkan pemusnahan hingga 100 militan dari kelompok nasionalis dan tentara bayaran, termasuk sekitar 40 tentara bayaran dari AS, Inggris, dan Polandia, serta 10 pelindung lapis baja kendaraan tempur, kata Igor Konasenkov dikutip Tribun Timur. Secara total, Kemenhan Rusia melansir 331 pesawat terbang dan 169 helikopter, 2.452 kendaraan udara tak berawak, 386 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dieliminir sejak awal operasi. Juga 6.398 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 883 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 3.560 meriam dan mortir artileri lapangan. Termasuk 7.086 unit militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus. Letjen Igor juga memperbarui upaya rezim Kiev melanjutkan provokasinya yang bertujuan menciptakan kemungkinan bencana teknologi di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporozhye. Selama 24 jam terakhir, unit artileri Angkatan Bersenjata Ukraina meluncurkan 15 proyektil kaliber besar di Energodar dan wilayah yang berdekatan dengan pembangkit listrik tenaga nuklir. Penembakan dilakukan dari area yang dikontrol Ukraina di Vysetarasovka dan Kapulovka, wilayah Dnepropetrovsk. Serangan balik artileri Rusia mengakibatkan hancurnya 1 howitzer Mesta B Ukraina dan 2 kendaraan AFU. Lingkungan radiasi di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporozhye tetap normal, kata Igor. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis sebanyak 490 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 7 tank, 10 kendaraan tempur dan 3 drone. Rusia sudah kehilangan 75.930 prajurit sejak awal konflik.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir Rusia dari Ukraina. Dengan bantuan militer dari Barat dan negara sahabat, Ukraina memberi perlawanan kepada Rusia. Dari Amerika Serikat dilaporkan, Washington Post menulis pemerintahan Presiden Joe Biden secara pribadi mendesak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk negosiasi perdamaian dengan Rusia. Kini Rusia dan Iran merekrut mantan pasukan khusus dari Afghanistan. Namun rupanya pasukan tersebut bukan merupakan tentara yang biasa saja. Pasalnya mereka sudah pernah dilatih oleh pasukan dari Amerika Serikat. Mereka pun ditawarkan bayaran $1.500 Amerika Serikat per bulan atau sekira 23 juta rupiah. Tak hanya itu, namun mereka juga dijanjikan diberi perlindungan berupa rumah bagi diri sendiri hingga keluarganya. Diketahui sebagian mantan anggota pasukan khusus Afghanistan itu telah melarikan diri ke Iran. Kini mereka direkrut untuk membantu perang Rusia di Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh mantan Panglima Militer Afghanistan, Jenderal Haibatullah Alizai. Ia mengatakan Iran memanfaatkan kerentetan mantan pasukan Afghanistan yang kini tinggal di negara tersebut. Kemudian mereka direkrut untuk memperkuat barisan pemberontak Houthi di Yaman. Mantan pasukan khusus Afghanistan itu kini terlibat di 6 wilayah kritis tetapi dalam kelompok yang kecil. Hal tersebut telah disampaikan pula oleh mantan Komandan Korps Komando Tentara Nasional Afghanistan, yakni Muhammad Farid Ahmadi. Ia mengatakan ke 6 wilayah kritis tersebut ialah Nagorno-Karabakh, Ukraina, Yaman, Iran, Suriah, dan Rusia. Pasukan komando Afghanistan yang dilatih oleh Amerika Serikat dan NATO itu dianggap sebagai mantan personil militer paling berpengalaman di Afghanistan. Sebelum Afghanistan jatuh ke tangan Taliban, pasukan komandan pemimpin sebagian besar operasi tempur yang rumit di seluruh negeri. Tak hanya dari Afghanistan, namun Rusia juga merekrut mantan terpidana, pembunuh, dan pengedar narkoba. Mereka dilatih dan menjalani wajib militer agar menjadi pasukan Rusia. Mereka yang direkrut merupakan mantan narapidana yang baru saja bebas dari penjara di Moskow. Angkatan bersenjata Federasi Rusia tak henti-hentinya mengejutkan para tentara Ukraina yang sedang berada di dalam parit. Di Donetsk, pasukan Rusia melempari tentara Ukraina dengan granat. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Sejumlah tentara Ukraina yang sedang bersantai seketika lari terbirit-birit saat mengetahui ada granat yang akan dijatuhkan ke arahnya. Karena panik, sejumlah tentara itu langsung dengan sigap mencari tempat berlindung. Beruntung, ledakan dahsyat tersebut tak memusnahkan satupun tentara Ukraina. Meski begitu, sekelompok militan Ukraina itu masih merasa terancam.
Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov tanggal 5 November merilis terjadi kontak senjata di arah Kupiansk. 1 batalion kelompok taktis angkatan bersenjata Ukraina berusaha menyerang posisi Rusia menuju Kuzemovka, Republik Rakyat Lugansk. Artileri Rusia dan penerbangan angkatan darat bekerja baik menetralisir unit angkatan bersenjata Ukraina ini. Lebih dari 140 personel Ukraina, 3 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 3 kendaraan lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor serbaguna telah dieliminasi. Kontak senjata juga terjadi di arah Krasny Liman. Serangan 3 kelompok taktis kompi angkatan bersenjata Ukraina terhadap Stelmahovka, Ploshchanka dan Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk digagalkan. Tindakan intensif pasukan Rusia, didukung artileri, mengakibatkan netralisasi musuh. Lebih dari 60 personel Ukraina, 1 tank, 2 kendaraan tempur lapis baja, 3 pickup, dan 1 kendaraan bermotor dieliminasi. Igor Konashenkov menyebut secara total 331 pesawat terbang dan 169 helikopter, 2.435 kendaraan udara tak berawak Ukraina dieliminir sejak awal operasi. Juga 386 sistem rudal pertahanan udara, 6.335 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 882 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS dieliminir. Termasuk 3.554 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 7.048 unit militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis sebanyak 600 tentara Federasi Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 8 kendaraan lapis baja, 21 kendaraan tempur hingga 2 helikopter. Rusia sudah kehilangan 75.440 tentara sejak awal invasi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjanjikan pasukannya akan mengusir penjajah Rusia hingga orang terakhir angkat kaki dari tanah air Ukraina. Zelensky juga berterima kasih atas bantuan internasional untuk Ukraina, termasuk bantuan artileri berat yang terus berdatangan yang diyakini mempercepat mengusir penjajah Rusia. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In Kupiansk direction, a battalion tactical group of the armed forces of Ukraine, supported by a group of nationalists, attempted to attack Russian forces' positions at a narrow front stretch towards Novosolovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy units have been stopped by strikes launched by army aviation, heavy flamethrower systems, artillery and intensive action of Russian forces. These units are under fire attacks. Moreover, an enemy company tactical group attempted to attack Russian positions near Kotlerovka of Kharkov region. Firepower's operation has resulted in the frustration of the attack launched by the Ukrainian armed forces units. Up to 200 Ukrainian personnel, 8 tanks, 9 armored fighting vehicles, and 8 pickups have been eliminated in the above-mentioned direction. In Krasny Liman direction, 2 enemy battalion tactical groups made an unsuccessful attempt to launch an attack towards Ploshchanka, Artyomovka, Stelmahovka of Lugansk People's Republic, and Yampolovka of Donetsk People's Republic. Attacks launched by Russian artillery and army aviation have resulted in the elimination of up to 250 Ukrainian personnel and nationalists, 2 tanks, 4 armored fighting vehicles, 1 Grad multiple launch rocket system, 1 self-propelled artillery system, and 12 motor vehicles. In addition, a high-precision attack launched by Russian aerospace forces has resulted in the elimination of up to 100 militants from nationalist groups and mercenaries, including about 40 mercenaries from the USA, United Kingdom and Poland, as well as 10 armored fighting vehicles. In South Donetsk direction, Russian artillery units and assault groups have neutralized Ukrainian units near Pavlovka and Novomikhailovka of Donetsk People's Republic. Up to 70 Ukrainian personnel, 1 tank, 1 infantry fighting vehicle, 4 pickups, and 2 US-manufactured M777 howitzers have been eliminated. In Nikolaev Kryvyi Rog direction, up to 1 enemy mechanized infantry company attacked Russian forces' positions towards Sablukovka and Petikatki of
Kherson region. Firepower operation and successful action of Russian units have resulted in driving the enemy back to initial positions. Over 50 Ukrainian personnel, 8 armored fighting vehicles, and 10 motor vehicles have been eliminated. Moreover, 2 Ukrainian self-propelled artillery systems have been destroyed by loitering ordnance near Novopetrovka of Kherson region. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery have neutralized the command post of the 72nd Mechanized Infantry Brigade of the Ukrainian Armed Forces near Prochistovka of Donetsk People's Republic, as well as 67 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 184 areas. An ordnance depot of the 65th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been destroyed near Zaporozhye. Moreover, an attack launched at the ordnance depot of the Ukrainian Armed Forces near Krasnoarmeysk of Donetsk People's Republic has resulted in the destruction of 120 rockets launched by US-manufactured HIMARS MLRS, 250 rockets launched by Smerch MLRS, and 2 transport loading vehicles. Fighter aircraft of the Russian Aerospace Forces has shot down 1 Ukrainian unmanned aerial vehicle over Yarolgach Island of Kherson region. Air defense facilities have shot down 16 unmanned aerial vehicles near Plodovoye, Vishnovoye, Lvovo, Pershotravnevoye, Ishchenko, Bruskinskoye, Novaya Kakhovka of Kherson region, Snigirovka in Nikolaev region, Nikolskoye, Volnovakha, Lubovka and Novoandreevka of Donetsk People's Republic. 8 rockets, including 6 launched by US-manufactured HIMARS MLRS, have been intercepted near Antonovka of Kherson region and Donetsk. 2 rockets launched by Olha MLRS near Antonovka of Kherson region, as well as 1 US-manufactured HARM anti-radiation missile near Novaya Kakhovka of Kherson region. Moreover, 1 Ukrainian .U ballistic missile has been shot down near Kuzemovka of Lugansk People's Republic. In total, 331 airplanes and 169 helicopters, 2,452 unmanned aerial vehicles, 386 air defense missile systems, 6,398 tanks and other armored fighting vehicles, 883 fighting vehicles equipped with MLRS, 3,560 field artillery cannons and motors, as well as 7,086 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The Kiev regime continues its provocations aimed at creating a possible technological disaster at the Zaporozhye nuclear power plant. Over the past 24 hours, Ukrainian artillery units have launched 15 large-caliber projectiles at Energodar and the territory adjacent to the nuclear power plant. The shelling was conducted from the Ukrainian-controlled areas of Vyshya-Tarasovka and Kapulovka of Dnepropetrovsk region. Russian artillery's counterattack has resulted in the destruction of 1 Ukrainian Stab-B howitzer and 2 Ukrainian armed forces vehicles. The radiation environment at the Zaporozhye nuclear power plant remains normal. Para mantan pemimpin dunia menegaskan bahwa perang Rusia-Ukraina hanya bisa diselesaikan melalui dialog dan diplomasi. Menangan total di medan tempur dianggap tidak mungkin diraih kedua belah pihak. Hal itu disampaikan The Elders, kelompok pensiunan pemimpin dunia yang dulu didirikan Nelson Mandela. Pada Jumat 4 November 2022, The Elders telah menyampaikan pesan ini kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Representatif The Elders sendiri mengunjungi Kiev pada musim panas lalu, meminta kepada Zelensky untuk mempertimbangkan jalan lain keluar dari pertempuran berdarah. The Elders sendiri telah mengutuk invasi Rusia ke Ukraina sebagai pelanggaran jelas terhadap piagam PBB dan aksi sembrono yang mendestabilisasi keamanan dunia. Pada September 2022, kelompok ini juga mengutuk aneksasi Rusia terhadap 4 daerah provinsial Ukraina. Tribuners disebutkan grup Wagner kini sedang mencengkeram Rusia. Pasalnya, grup tersebut memiliki akses langsung ke Presiden Rusia, Vladimir Putin. Bahkan posisi grup Wagner disebut setara dengan para menteri di Rusia. Tak cukup sampai di situ, kini grup Wagner resmi membuka kantornya dengan nama Pusat Teknologi Militer Wagner Center. Kantor yang berada di St. Petersburg, Rusia telah diresmikan pada Jumat 4 November 2022 silam. Kemudian dalam pembukaan itu nampak sebuah truk diparkir di luar gedung Wagner Center dengan simbol Z yang digunakan oleh pasukan Rusia di Ukraina. Wagner Center berupa gedung dengan konstruksi baja dan kaca yang besar. Pembukaannya dihadiri berbagai kalangan, mulai dari veteran berseragam militer hingga profesional di bidang teknologi. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Pers Wagner Center Anastasia Vasilevskaya. Perlu diketahui, grup Wagner kerap dianggap sebagai perusahaan yang merekrut tentara bayaran dan dulunya sangat rahasia. Grup Wagner dikontrol oleh Yevgeny Prigozhin yang merupakan sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin. Pembukaan kantor tersebut dianggap sebagai langkah Prigozhin untuk mempublikasikan kredensial militernya. Kemudian dianggap pula mengambil peran yang lebih terlihat kepada publik dalam membentuk kebijakan pertahanan Rusia. Sebelumnya, grup Wagner beroperasi dalam bayang-bayang dan Prigozhin kerap menyangkal bahwa ia merupakan sosok di balik grup Wagner. Prigozhin untuk kali pertama secara publik dikonfirmasi pada September bahwa ia merupakan pendiri grup Wagner. Grup ini didirikan pada 2014 untuk mendukung separatis pro-Rusia di Ukraina Timur. Setelah bertahun-tahun diselimuti kerahasiaan, Wagner saat ini telah mengambil peran yang semakin besar dalam kebijakan luar negeri Rusia dan invasi di Ukraina. Prigozhin juga telah melakukan serangkaian kunjungan ke seluruh sistem penjara Rusia. Dia dikabarkan berusaha merekrut para tahanan guna menutupi kekurangan tentara Rusia di medan perang di Ukraina. Wagner dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Ukraina, Suriah, Libya, Republik Afrika Tengah, Sudan, dan Mozambik. Prajurit Angkatan Bersenjata Rusia menghantam sebuah bangunan yang diduga tempat para tentara bayaran asing asal Polandia berada. Rekaman tersebut ramai diperbincangkan warganet di media sosial pada Sabtu 5 November 2022.
Insiden penyerangan itu terjadi di wilayah Kharkiv. Sebelum meluncurkan serangan, awalnya pasukan Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Kemudian, tak ingin buang-buang waktu terlalu lama, pasukan Rusia langsung membidik dan luncurkan serangan artileri. Dalam hitungan detik, bangunan tersebut seketika rata dengan tanah. Akibat dari penyerangan itu, 9 orang tentara asing Polandia dikabarkan tewas, sedangkan satu lainnya terluka parah. Militer Republik Rakyat Donetsk mempublikasikan rekaman pasukan pengintai mengeliminir 2 rut pengintai Ukraina yang memasuki wilayah yang dikuasai Federasi Rusia di Donetsk Selatan. Unit pengintai Batalion Spetsnaz Republik Rakyat Donetsk menetralkan rut pengintai Ukraina. Mereka terus mendorong pejuang terbaiknya hanya untuk meninggal sia-sia. Demikian keterangan video yang dirilis media resmi Pejuang Rakyat Donetsk. 6 November 2022, rut pengintai Donetsk mengidentifikasi pergerakan musuh dengan bantuan drone dan menghancurkan 2 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 256. Kerugian dari 2 kubu baik korban jiwa dan material terus berlanjut. Dari Amerika Serikat dilaporkan, Washington Post menulis pemerintahan Presiden Joe Biden secara pribadi mendesak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk negosiasi perdamaian dengan Rusia. Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 5 November merilis operasi taktis dan penerbangan angkatan darat
pasukan rudal dan artileri Rusia menetralisir 5 pos komando Ukraina, termasuk salah satu dari Resimen Garda Nasional ke-15 dekat Krasny Liman, Republik Rakyat Donetsk. Unit-unit dari Brigade Infanteri ke-60 Ukraina dekat Visokopolie, Novaya Kamenka, Chervonoye, wilayah Kherson, serta 87 unit artileri di posisi tembak, tenaga kerja, dan perangkat keras militer mereka di 179 area 1 pos komando Dinas Keamanan Ukraina dinetralkan di dekat Kupiansk, wilayah Kharkov. 1 pangkalan penyimpanan persenjataan dan perangkat keras militer Ukraina dinetralkan di dekat Volnyansk, wilayah Zaporozhye. 6 depot persenjataan juga dihancurkan di dekat Ivanovka, wilayah Kharkov, kata Igor Konasenkov. 1 unit tembakan self-propellet dari sistem rudal pertahanan udara Buk M1 dihancurkan di dekat Belogorka. Termasuk 1 radar sistem rudal pertahanan udara S-300 Ukraina dihancurkan di dekat Novonikolayevka, wilayah Kherson. Penerbangan tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat MiG-29 Angkatan Udara Ukraina di dekat Veliko-Alexandrovka, wilayah Nikolayev, lewat pertempuran udara. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Ugledar, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, 9 kendaraan udara tak berawak ditembak jatuh di dekat Kalininskoye, Sadok, Tomarino, wilayah Kherson, Stepnoye, Nikolayevka dan Zelyony, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konashenkov menyebut secara total 331 pesawat terbang dan 169 helikopter, 2.435 kendaraan udara tak berawak Ukraina dieliminir sejak awal operasi. Juga 386 sistem rudal pertahanan udara, 6.335 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 882 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS dieliminir. Termasuk 3.554 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 7.048 unit militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis sebanyak 600 tentara Federasi Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 8 kendaraan lapis baja, 21 kendaraan tempur hingga 2 helikopter. Rusia sudah kehilangan 75.440 tentara sejak awal invasi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjanjikan pasukannya akan mengusir penjajah Rusia hingga orang terakhir angkat kaki dari tanah air Ukraina. Zelensky juga berterima kasih atas bantuan internasional untuk Ukraina, termasuk bantuan artileri berat yang terus berdatangan yang diyakini mempercepat mengusir penjajah Rusia. Ані будь-чим іще Росії не вдасться підкорити Україну. Слава усім нашим героям, слава нашому прекрасному народу, слава Україні. Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov tanggal 6 November merilis terjadi kontak senjata di arah Kupiansk. Kelompok taktis Batalion 1 Angkatan Bersenjata Ukraina didukung berusaha menyerang posisi pasukan Rusia di barisan depan menuju Novosyolovskoye, Republik Rakyat Lugansk. Unit musuh dipukul balik oleh serangan yang diluncurkan Angkatan Udara Rusia, didukung sistem penyembur api berat, artileri, dan aksi intensif pasukan Rusia. Unit-unit musuh ini dipaksa kembali ke posisi awal, kata Igor Konashenkov. Selain itu, kelompok taktis Kompi musuh berusaha menyerang posisi Rusia di dekat Kotliarovka, wilayah Kharkov. Operasi tim artileri mengakibatkan musuh frustrasi, serangan yang diluncurkan oleh unit angkatan bersenjata Ukraina diatasi. Hingga 200 personel Ukraina, 8 tank, 9 kendaraan tempur lapis baja, dan 8 pickup dieliminasi ke arah yang disebutkan di atas. Igor juga melansir kontak senjata terjadi di arah Krasny Liman. 2 kelompok taktis Batalion Ukraina melakukan upaya serangan balik, namun berhasil digagalkan di Ploshchanka, Artyomovka, Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk dan Yampolovka, Republik Rakyat Donetsk. Serangan yang diluncurkan artileri Rusia dan penerbangan mengakibatkan musnahnya hingga 250 personel dan nasionalis Ukraina, 2 tank,
4 kendaraan tempur lapis baja, 1 sistem roket multi-peluncuran MLRS tingkat 1, 1 sistem artileri self-propellet, dan 12 kendaraan bermotor. Selain itu, serangan presisi tinggi yang diluncurkan pasukan dirgantara Rusia telah mengakibatkan pemusnahan hingga 100 militan dari kelompok nasionalis dan tentara bayaran, termasuk sekitar 40 tentara bayaran dari AS, Inggris, dan Polandia, serta 10 pelindung lapis baja kendaraan tempur, kata Igor Konasenkov dikutip Tribun Timur. Secara total, Kemenhan Rusia melansir 331 pesawat terbang dan 169 helikopter, 2.452 kendaraan udara tak berawak, 386 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dieliminir sejak awal operasi. Juga 6.398 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 883 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 3.560 meriam dan mortir artileri lapangan. Termasuk 7.086 unit militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus. Letjen Igor juga memperbarui upaya rezim Kiev melanjutkan provokasinya yang bertujuan menciptakan kemungkinan bencana teknologi di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporozhye. Selama 24 jam terakhir, unit artileri angkatan bersenjata Ukraina meluncurkan 15 proyektil kaliber besar di Energodar dan wilayah yang berdekatan dengan pembangkit listrik tenaga nuklir. Penembakan dilakukan dari area yang dikontrol Ukraina di Vysetarasovka dan Kapulovka, wilayah Dnepropetrovsk. Serangan balik artileri Rusia mengakibatkan hancurnya 1 howitzer Mesta B Ukraina dan 2 kendaraan AFU. Lingkungan radiasi di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporozhye tetap normal, kata Igor. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis sebanyak 490 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 7 tank, 10 kendaraan tempur dan 3 drone. Rusia sudah kehilangan 75.930 prajurit sejak awal konflik. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir Rusia dari Ukraina. Dengan bantuan militer dari Barat dan negara sahabat, Ukraina memberi perlawanan kepada Rusia. Dari Amerika Serikat dilaporkan, Washington Post menulis pemerintahan Presiden Joe Biden secara pribadi mendesak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk negosiasi perdamaian dengan Rusia. Kini Rusia dan Iran merekrut mantan pasukan khusus dari Afghanistan. Namun rupanya pasukan tersebut bukan merupakan tentara yang biasa saja. Pasalnya mereka sudah pernah dilatih oleh pasukan dari Amerika Serikat. Mereka pun ditawarkan bayaran $1.500 Amerika Serikat per bulan atau sekira 23 juta rupiah. Tak hanya itu, namun mereka juga dijanjikan diberi perlindungan berupa rumah bagi diri sendiri hingga keluarganya. Diketahui sebagian mantan anggota pasukan khusus Afghanistan itu telah melarikan diri ke Iran. Kini mereka direkrut untuk membantu perang Rusia di Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh mantan Panglima Militer Afghanistan, Jenderal Haibatullah Alizai. Ia mengatakan Iran memanfaatkan kerentetan mantan pasukan Afghanistan yang kini tinggal di negara tersebut. Kemudian mereka direkrut untuk memperkuat barisan pemberontak Houthi di Yaman. Mantan pasukan khusus Afghanistan itu kini terlibat di 6 wilayah kritis tetapi dalam kelompok yang kecil. Hal tersebut telah disampaikan pula oleh mantan Komandan Korps Komando Tentara Nasional Afghanistan, yakni Muhammad Farid Ahmadi. Ia mengatakan ke 6 wilayah kritis tersebut ialah Nagorno-Karabakh, Ukraina, Yaman, Iran, Suriah, dan Rusia. Pasukan komando Afghanistan yang dilatih oleh Amerika Serikat dan NATO itu dianggap sebagai mantan personil militer paling berpengalaman di Afghanistan. Sebelum Afghanistan jatuh ke tangan Taliban, pasukan komandan pemimpin sebagian besar operasi tempur yang rumit di seluruh negeri. Tak hanya dari Afghanistan, namun Rusia juga merekrut mantan terpidana, pembunuh, dan pengedar narkoba. Mereka dilatih dan menjalani wajib militer agar menjadi pasukan Rusia. Mereka yang direkrut merupakan mantan narapidana yang baru saja bebas dari penjara di Moskow.
Angkatan bersenjata Federasi Rusia tak henti-hentinya mengejutkan para tentara Ukraina yang sedang berada di dalam parit. Di Donetsk, pasukan Rusia melempari tentara Ukraina dengan granat. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Sejumlah tentara Ukraina yang sedang bersantai seketika lari terbirit-birit saat mengetahui ada granat yang akan dijatuhkan ke arahnya. Karena panik, sejumlah tentara itu langsung dengan sigap mencari tempat berlindung. Beruntung, ledakan dahsyat tersebut tak memusnahkan satupun tentara Ukraina. Meski begitu, sekelompok militan Ukraina itu masih merasa terancam. Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov tanggal 5 November merilis terjadi kontak senjata di arah Kupiansk. 1 batalion kelompok taktis Angkatan Bersenjata Ukraina berusaha menyerang posisi Rusia menuju Kuzemovka, Republik Rakyat Lugansk. Artileri Rusia dan penerbangan Angkatan Darat bekerja baik menetralisir unit Angkatan Bersenjata Ukraina ini. Lebih dari 140 personel Ukraina, 3 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 3 kendaraan lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor serbaguna telah dieliminasi. Kontak senjata juga terjadi di arah Krasny Liman. Serangan 3 kelompok taktis kompi Angkatan Bersenjata Ukraina terhadap Stelmahovka, Ploshchanka dan Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk digagalkan. Tindakan intensif pasukan Rusia, didukung artileri, mengakibatkan netralisasi musuh. Lebih dari 60 personel Ukraina, 1 tank, 2 kendaraan tempur lapis baja, 3 pickup, dan 1 kendaraan bermotor dieliminasi. Igor Konashenkov menyebut secara total 331 pesawat terbang dan 169 helikopter, 2.435 kendaraan udara tak berawak Ukraina dieliminir sejak awal operasi. Juga 386 sistem rudal pertahanan udara, 6.335 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 882 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS dieliminir. Termasuk 3.554 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 7.048 unit militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis sebanyak 600 tentara Federasi Rusia tewas dalam 24 jam terakhir.
termasuk 8 kendaraan lapis baja, 21 kendaraan tempur hingga 2 helikopter. Rusia sudah kehilangan 75.440 tentara sejak awal invasi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjanjikan pasukannya akan mengusir penjajah Rusia hingga orang terakhir angkat kaki dari tanah air Ukraina. Zelensky juga berterima kasih atas bantuan internasional untuk Ukraina, termasuk bantuan artileri berat yang terus berdatangan yang diyakini mempercepat mengusir penjajah Rusia. The armed forces of the Russian Federation continues a special military operation. In Kupiansk direction, a battalion tactical group of the armed forces of Ukraine, supported by a group of nationalists, attempted to attack Russian forces' positions at a narrow front stretch towards Novosolovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy units have been stopped by strikes launched by army aviation, heavy flamethrower systems, artillery and intensive action of Russian forces. These units are under fire attacks. Moreover, an enemy company tactical group attempted to attack Russian positions near Kotlerovka of Kharkov region. Firepower's operation has resulted in the frustration of the attack launched by the Ukrainian armed forces units. Up to 200 Ukrainian personnel, 8 tanks, 9 armored fighting vehicles and 8 pickups have been eliminated in the above-mentioned direction. In Krasny Liman direction, 2 enemy battalion tactical groups made an unsuccessful attempt to launch an attack towards Ploshchanka, Artyomovka, Stelmachovka of Lugansk People's Republic and Yampolovka of Donetsk People's Republic. Attacks launched by Russian artillery and army aviation have resulted in the elimination of up to 250 Ukrainian personnel and nationalists, 2 tanks, 4 armored fighting vehicles, 1 Grad multiple launch rocket system, 1 self-propelled artillery system and 12 motor vehicles. In addition, a high-precision attack launched by Russian aerospace forces has resulted in the elimination of up to 100 militants from nationalist groups and mercenaries, including about 40 mercenaries from the USA, United Kingdom and Poland, as well as 10 armored fighting vehicles. In South Donetsk direction, Russian artillery units and assault groups have neutralized Ukrainian units near Pavlovka and Novomykhailovka of Donetsk People's Republic. Up to 70 Ukrainian personnel, 1 tank, 1 infantry fighting vehicle, 4 pickups and 2 US-manufactured M777 howitzers have been eliminated. In Nikolaev Kryvyi Rog direction, up to 1 enemy mechanized infantry company attacked Russian forces' positions towards Sablukovka and Petikatki of Kherson region. Firepower's operation and successful action of Russian units have resulted in driving the enemy back to initial positions. Over 50 Ukrainian personnel, 8 armored fighting vehicles and 10 motor vehicles have been eliminated. Moreover, 2 Ukrainian self-propelled artillery systems have been destroyed by loitering ordnance near Novopetrovka of Kherson region. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery have neutralized the command post of the 72nd Mechanized Infantry Brigade of the Ukrainian Armed Forces near Prochistovka of Donetsk People's Republic, as well as 67 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 184 areas. An ordnance depot of the 65th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been destroyed near Zaporozhye. Moreover, an attack launched at the ordnance depot of the Ukrainian Armed Forces near Krasnoarmeysk of Donetsk People's Republic has resulted in the destruction of 120 rockets launched by US-manufactured HIMARS MLRS, 250 rockets launched by Smerch MLRS, and 2 transport loading vehicles. Fighter aircraft of the Russian aerospace forces has shot down 1 Ukrainian unmanned aerial vehicle over Yarolgach Island of Kherson region. Air defense facilities have shot down 16 unmanned aerial vehicles near Plodovoye, Vishnyovoye, Lvovo, Pershotravnevoye, Ishchenko, Bruskinskoye, Novaya Kakhovka of Kherson region, Snigirovka in Nikolaev region, Nikolskoye, Volnovacha, Lubovka and Novoandreevka of Donetsk People's Republic. 8 rockets, including 6 launched by US-manufactured HIMARS MLRS, have been intercepted near Antonovka of Kherson region and Donetsk. 2 rockets launched by Olha MLRS near Antonovka of Kherson region, as well as 1 US-manufactured HARM anti-radiation missile near Novaya Kakhovka of Kherson region. Moreover, 1 Ukrainian .U ballistic missile has been shot down near Kuzemovka of Lugansk People's Republic.
In total, 331 airplanes and 169 helicopters, 2,452 unmanned aerial vehicles, 386 air defense missile systems, 6,398 tanks and other armored fighting vehicles, 883 fighting vehicles equipped with MRLS, 3,560 field artillery cannons and motors, as well as 7,086 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The Kiev regime continues its provocations aimed at creating a possible technological disaster at the Zaporozhye nuclear power plant. Over the past 24 hours, Ukrainian artillery units have launched 15 large-caliber projectiles at Energodar and the territory adjacent to the nuclear power plant. The shelling was conducted from the Ukrainian-controlled areas of Vyshya-Tarasovka and Kapulovka of Dnepropetrovsk region. Russian artillery's counterattack has resulted in the destruction of one Ukrainian Stab-B howitzer and 2 Ukrainian armed forces vehicles. The radiation environment at the Zaporozhye nuclear power plant remains normal. Para mantan pemimpin dunia menegaskan bahwa perang Rusia-Ukraina hanya bisa diselesaikan melalui dialog dan diplomasi. Menangan total di medan tempur dianggap tidak mungkin diraih kedua belah pihak. Hal itu disampaikan The Elders, kelompok pensiunan pemimpin dunia yang dulu didirikan Nelson Mandela. Pada Jumat 4 November 2022, The Elders telah menyampaikan pesan ini kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Representatif The Elders sendiri mengunjungi Kiev pada musim panas lalu, meminta kepada Zelensky untuk mempertimbangkan jalan lain keluar dari pertempuran berdarah. The Elders sendiri telah mengutuk invasi Rusia ke Ukraina sebagai pelanggaran jelas terhadap piagam PBB dan aksi sembrono yang mendestabilisasi keamanan dunia. Pada September 2022, kelompok ini juga mengutuk aneksasi Rusia terhadap 4 daerah provinsial Ukraina.
Reuters disebutkan grup Wagner kini sedang mencengkeram Rusia. Pasalnya, grup tersebut memiliki akses langsung ke Presiden Rusia, Vladimir Putin. Bahkan posisi grup Wagner disebut setara dengan para menteri di Rusia. Tak cukup sampai di situ, kini grup Wagner resmi membuka kantornya dengan nama Pusat Teknologi Militer Wagner Center. Kantor yang berada di Saint Petersburg, Rusia telah diresmikan pada Jumat 4 November 2022 silam. Kemudian dalam pembukaan itu nampak sebuah truk diparkir di luar gedung Wagner Center dengan simbol Z yang digunakan oleh pasukan Rusia di Ukraina. Wagner Center berupa gedung dengan konstruksi baja dan kaca yang besar. Pembukaannya dihadiri berbagai kalangan, mulai dari veteran berseragam militer hingga profesional di bidang teknologi. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Pers Wagner Center Anastasia Vasilevskaya. Perlu diketahui, grup Wagner kerap dianggap sebagai perusahaan yang merekrut tentara bayaran dan dulunya sangat rahasia. Grup Wagner dikontrol oleh Yevgeny Prigozhin yang merupakan sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin. Pembukaan kantor tersebut dianggap sebagai langkah Prigozhin untuk mempublikasikan kredensial militernya. Kemudian dianggap pula mengambil peran yang lebih terlihat kepada publik dalam membentuk kebijakan pertahanan Rusia. Sebelumnya, grup Wagner beroperasi dalam bayang-bayang dan Prigozhin kerap menyangkal bahwa ia merupakan sosok di balik grup Wagner. Prigozhin untuk kali pertama secara publik dikonfirmasi pada September bahwa ia merupakan pendiri grup Wagner. Grup ini didirikan pada 2014 untuk mendukung separatis pro-Rusia di Ukraina Timur. Setelah bertahun-tahun diselimuti kerahasiaan, Wagner saat ini telah mengambil peran yang semakin besar dalam kebijakan luar negeri Rusia dan invasi di Ukraina. Prigozhin juga telah melakukan serangkaian kunjungan ke seluruh sistem penjara Rusia. Dia dikabarkan berusaha merekrut para tahanan guna menutupi kekurangan tentara Rusia di medan perang di Ukraina. Wagner dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Ukraina, Suriah, Libya, Republik Afrika Tengah, Sudan, dan Mozambik. Prajurit Angkatan Bersenjata Rusia menghantam sebuah bangunan yang diduga tempat para tentara bayaran asing asal Polandia berada. Rekaman tersebut ramai diperbincangkan warganet di media sosial pada Sabtu 5 November 2022. Insiden penyerangan itu terjadi di wilayah Kharkiv. Sebelum meluncurkan serangan, awalnya pasukan Rusia melakukan pemantauan terlebih dahulu. Kemudian, tak ingin buang-buang waktu terlalu lama, pasukan Rusia langsung membidik dan luncurkan serangan artileri. Dalam hitungan detik, bangunan tersebut seketika rata dengan tanah. Akibat dari penyerangan itu, 9 orang tentara asing Polandia dikabarkan tewas, sedangkan satu lainnya terluka parah.
Militer Republik Rakyat Donetsk mempublikasikan rekaman pasukan pengintai mengeliminir 2 rut pengintai Ukraina yang memasuki wilayah yang dikuasai Federasi Rusia di Donetsk Selatan. Unit pengintai Batalion Spetsnaz Republik Rakyat Donetsk menetralkan rut pengintai Ukraina. Mereka terus mendorong pejuang terbaiknya hanya untuk meninggal sia-sia. Demikian keterangan video yang dirilis media resmi Pejuang Rakyat Donetsk. 6 November 2022, grup pengintai Donetsk mengidentifikasi pergerakan musuh dengan bantuan drone dan menghancurkan 2 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 256. Kerugian dari 2 kubu baik korban jiwa dan material terus berlanjut. Dari Amerika Serikat dilaporkan, Washington Post menulis pemerintahan Presiden Joe Biden secara pribadi mendesak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk negosiasi perdamaian dengan Rusia. Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 5 November merilis operasi taktis dan penerbangan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri Rusia menetralisir 5 pos komando Ukraina, termasuk salah satu dari Resimen Garda Nasional ke-15 dekat Krasny Liman, Republik Rakyat Donetsk, unit-unit dari Brigade Infanteri ke-60 Ukraina dekat Vysokopolie, Novaya Kamenka, Chervonoye, wilayah Kherson, serta 87 unit artileri di posisi tembak, tenaga kerja, dan perangkat keras militer mereka di 179 area 1 pos komando Dinas Keamanan Ukraina dinetralkan di dekat Kupiansk, wilayah Kharkov, 1 pangkalan penyimpanan persenjataan dan perangkat keras militer Ukraina dinetralkan di dekat Volnyansk, wilayah Zaporozhye, 6 depot persenjataan juga dihancurkan di dekat Ivanovka, wilayah Kharkov, kata Igor Konasenkov. 1 unit tembakan self-propellet dari sistem rudal pertahanan udara Buk M1 dihancurkan di dekat Belogorka. Termasuk 1 radar sistem rudal pertahanan udara S-300 Ukraina dihancurkan di dekat Novonikolayevka, wilayah Kherson. Penerbangan tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat MiG-29 Angkatan Udara Ukraina di dekat Veliko-Alexandrovka, wilayah Nikolayev, lewat pertempuran udara. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Ugledar, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, 9 kendaraan udara tak berawak ditembak jatuh di dekat Kalininskoye, Sadok, Tomarino, wilayah Kherson, Stepnoye, Nikolayevka dan Zelyonigay, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov menyebut secara total 331 pesawat terbang dan 169 helikopter, 2.435 kendaraan udara tak berawak Ukraina dieliminir sejak awal operasi. Juga 386 sistem rudal pertahanan udara, 6.335 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 882 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS dieliminir. Termasuk 3.554 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 7.048 unit militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu Kiev,
Kementerian Pertahanan Ukraina merilis sebanyak 600 tentara Federasi Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 8 kendaraan lapis baja, 21 kendaraan tempur hingga 2 helikopter. Rusia sudah kehilangan 75.440 tentara sejak awal invasi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjanjikan pasukannya akan mengusir penjajah Rusia hingga orang terakhir angkat kaki dari tanah air Ukraina. Zelensky juga berterima kasih atas bantuan internasional untuk Ukraina, termasuk bantuan artileri berat yang terus berdatangan yang diyakini mempercepat mengusir penjajah Rusia. Ані будь-чим іще Росії не вдасться підкорити Україну. Слава усім нашим героям, слава нашому прекрасному народу, слава Україні! Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 6 November merilis terjadi kontak senjata di arah Kupiansk. Kelompok taktis Batalion 1 Angkatan Bersenjata Ukraina didukung berusaha menyerang posisi pasukan Rusia di barisan depan menuju Novosyolovskoye, Republik Rakyat Lugansk. Unit musuh dipukul balik oleh serangan yang diluncurkan Angkatan Udara Rusia, didukung sistem penyembur api berat, artileri, dan aksi intensif pasukan Rusia. Unit-unit musuh ini dipaksa kembali ke posisi awal, kata Igor Konasenkov. Selain itu, kelompok taktis Kompi musuh berusaha menyerang posisi Rusia di dekat Kotliarovka, wilayah Kharkov. Operasi tim artileri mengakibatkan musuh frustrasi, serangan yang diluncurkan oleh unit angkatan bersenjata Ukraina diatasi. Hingga 200 personel Ukraina, 8 tank, 9 kendaraan tempur lapis baja, dan 8 pikap dieliminasi ke arah yang disebutkan di atas. Igor juga melansir kontak senjata terjadi di arah Krasny Liman. 2 kelompok taktis Batalion Ukraina melakukan upaya serangan balik, namun berhasil digagalkan di Ploshchanka, Artyomovka, Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk, dan Yampolovka, Republik Rakyat Donetsk. Serangan yang diluncurkan artileri Rusia dan penerbangan mengakibatkan musnahnya hingga 250 personel dan nasionalis Ukraina, 2 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 1 sistem roket multi-peluncuran MLRS tingkat 1, 1 sistem artileri self-propellet, dan 12 kendaraan bermotor. Selain itu, serangan presisi tinggi yang diluncurkan pasukan Dirgantara Rusia telah mengakibatkan pemusnahan hingga 100 militan dari kelompok nasionalis dan tentara bayaran, termasuk sekitar 40 tentara bayaran dari AS, Inggris, dan Polandia, serta 10 pelindung lapis baja kendaraan tempur, kata Igor Konasenkov dikutip Tribun Timur. Secara total, Kemenhan Rusia melansir 331 pesawat terbang dan 169 helikopter, 2.452 kendaraan udara tak berawak, 386 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dieliminir sejak awal operasi. Juga 6.398 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 883 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 3.560 meriam dan mortir artileri lapangan. Termasuk 7.086 unit militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus. Letjen Igor juga memperbarui upaya rezim Kiev melanjutkan provokasinya yang bertujuan menciptakan kemungkinan bencana teknologi di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporozhye. Selama 24 jam terakhir, unit artileri Angkatan Bersenjata Ukraina meluncurkan 15 proyektil kaliber besar di Energodar dan wilayah yang berdekatan dengan pembangkit listrik tenaga nuklir. Penembakan dilakukan dari area yang dikontrol Ukraina di Vysetarasovka dan Kapulovka, wilayah Dnepropetrovsk. Serangan balik artileri Rusia mengakibatkan hancurnya 1 howitzer Mesta B Ukraina dan 2 kendaraan AFU. Lingkungan radiasi di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporozhye tetap normal, kata Igor. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis sebanyak 490 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 7 tank, 10 kendaraan tempur dan 3 drone. Rusia sudah kehilangan 75.930 prajurit sejak awal konflik,
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir Rusia dari Ukraina. Dengan bantuan militer dari Barat dan negara sahabat, Ukraina memberi perlawanan kepada Rusia. Dari Amerika Serikat dilaporkan, Washington Post menulis pemerintahan Presiden Joe Biden secara pribadi mendesak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk negosiasi perdamaian dengan Rusia. Kini Rusia dan Iran merekrut mantan pasukan khusus dari Afghanistan. Namun rupanya pasukan tersebut bukan merupakan tentara yang biasa saja. Pasalnya mereka sudah pernah dilatih oleh pasukan dari Amerika Serikat. Mereka pun ditawarkan bayaran $1.500 Amerika Serikat per bulan atau sekira 23 juta rupiah. Tak hanya itu, namun mereka juga dijanjikan diberi perlindungan berupa rumah bagi diri sendiri hingga keluarganya. Diketahui sebagian mantan anggota pasukan khusus Afghanistan itu telah melarikan diri ke Iran. Kini mereka direkrut untuk membantu perang Rusia di Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh mantan Panglima Militer Afghanistan, Jenderal Haibatullah Alizai. Ia mengatakan Iran memanfaatkan kerentetan mantan pasukan Afghanistan yang kini tinggal di negara tersebut. Kemudian mereka direkrut untuk memperkuat barisan pemberontak Houthi di Yaman. Mantan pasukan khusus Afghanistan itu kini terlibat di 6 wilayah kritis tetapi dalam kelompok yang kecil. Hal tersebut telah disampaikan pula oleh mantan Komandan Korps Komando Tentara Nasional Afghanistan, yakni Muhammad Farid Ahmadi. Ia mengatakan ke 6 wilayah kritis tersebut ialah Nagorno-Karabakh, Ukraina, Yaman, Iran, Suriah, dan Rusia. Pasukan komando Afghanistan yang dilatih oleh Amerika Serikat dan NATO itu dianggap sebagai mantan personil militer paling berpengalaman di Afghanistan. Sebelum Afghanistan jatuh ke tangan Taliban, pasukan komandan pemimpin sebagian besar operasi tempur yang rumit di seluruh negeri. Tak hanya dari Afghanistan, namun Rusia juga merekrut mantan terpidana, pembunuh, dan pengedar narkoba. Mereka dilatih dan menjalani wajib militer agar menjadi pasukan Rusia. Mereka yang direkrut merupakan mantan narapidana yang baru saja bebas dari penjara di Moskow. Angkatan bersenjata Federasi Rusia tak henti-hentinya mengejutkan para tentara Ukraina yang sedang berada di dalam parit. Di Donetsk, pasukan Rusia melempari tentara Ukraina dengan granat. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Sejumlah tentara Ukraina yang sedang bersantai seketika lari terbirit-birit saat mengetahui ada granat yang akan dijatuhkan ke arahnya. Karena panik, sejumlah tentara itu langsung dengan sigap mencari tempat berlindung. Beruntung, ledakan dahsyat tersebut tak memusnahkan satupun tentara Ukraina. Meski begitu, sekelompok militan Ukraina itu masih merasa terancam.
Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov tanggal 5 November merilis terjadi kontak senjata di arah Kupiansk. 1 batalion kelompok taktis angkatan bersenjata Ukraina berusaha menyerang posisi Rusia menuju Kuzemovka, Republik Rakyat Lugansk. Artileri Rusia dan penerbangan angkatan darat bekerja baik menetralisir unit angkatan bersenjata Ukraina ini. Lebih dari 140 personel Ukraina, 3 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 3 kendaraan lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor serbaguna telah dieliminasi. Kontak senjata juga terjadi di arah Krasny Liman. Serangan 3 kelompok taktis kompi angkatan bersenjata Ukraina terhadap Stelmahovka, Ploshchanka dan Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk digagalkan. Tindakan intensif pasukan Rusia, didukung artileri, mengakibatkan netralisasi musuh. Lebih dari 60 personel Ukraina, 1 tank, 2 kendaraan tempur lapis baja, 3 pickup, dan 1 kendaraan bermotor dieliminasi. Igor Konashenkov menyebut secara total 331 pesawat terbang dan 169 helikopter, 2.435 kendaraan udara tak berawak Ukraina dieliminir sejak awal operasi. Juga 386 sistem rudal pertahanan udara, 6.335 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 882 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS dieliminir. Termasuk 3.554 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 7.048 unit militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis sebanyak 600 tentara Federasi Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 8 kendaraan lapis baja, 21 kendaraan tempur hingga 2 helikopter. Rusia sudah kehilangan 75.440 tentara sejak awal invasi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjanjikan pasukannya akan mengusir penjajah Rusia hingga orang terakhir angkat kaki dari tanah air Ukraina. Zelensky juga berterima kasih atas bantuan internasional untuk Ukraina, termasuk bantuan artileri berat yang terus berdatangan yang diyakini mempercepat mengusir penjajah Rusia. The armed forces of the Russian Federation continues a special military operation. In Kupiansk direction, a battalion tactical group of the armed forces of Ukraine, supported by a group of nationalists, attempted to attack Russian forces' positions at a narrow front stretch towards Novosolovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy units have been stopped by strikes launched by army aviation, heavy flamethrower systems, artillery and intensive action of Russian forces. These units are under fire attacks. Moreover, an enemy company tactical group attempted to attack Russian positions near Kotlerovka of Kharkov region. Firepower's operation has resulted in the frustration of the attack launched by the Ukrainian armed forces units. Up to 200 Ukrainian personnel, 8 tanks, 9 armored fighting vehicles and 8 pickups have been eliminated in the above-mentioned direction. In Krasny Liman direction, 2 enemy battalion tactical groups made an unsuccessful attempt to launch an attack towards Ploshchanka, Artyomovka, Stelmahovka of Lugansk People's Republic and Yampolovka of Donetsk People's Republic. Attacks launched by Russian artillery and army aviation have resulted in the elimination of up to 250 Ukrainian personnel and nationalists, 2 tanks, 4 armored fighting vehicles, 1 Grad multiple launch rocket system, 1 self-propelled artillery system and 12 motor vehicles. In addition, a high-precision attack launched by Russian aerospace forces has resulted in the elimination of up to 100 militants from nationalist groups and mercenaries, including about 40 mercenaries from the USA, United Kingdom and Poland, as well as 10 armored fighting vehicles. In South Donetsk direction, Russian artillery units and assault groups have neutralized Ukrainian units near Pavlovka and Novomykhailovka of Donetsk People's Republic. Up to 70 Ukrainian personnel, 1 tank, 1 infantry fighting vehicle, 4 pickups and 2 US-manufactured M777 howitzers have been eliminated. In Nikolaev Kryvyi Rog direction, up to 1 enemy mechanized infantry company attacked Russian forces' positions towards Sablukovka and Petikatki of
of Kherson region. Firepower, operation and successful action of Russian units have resulted in driving the enemy back to initial positions. Over 50 Ukrainian personnel, 8 armored fighting vehicles and 10 motor vehicles have been eliminated. Moreover, 2 Ukrainian self-propelled artillery systems have been destroyed by loitering ordnance near Novopetrovka of Kherson region. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery have neutralized the command post of the 72nd Mechanized Infantry Brigade of the Ukrainian Armed Forces near Prochistovka of Donetsk People's Republic, as well as 67 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 184 areas. An ordnance depot of the 65th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been destroyed near Zaporozhye. Moreover, an attack launched at the ordnance depot of the Ukrainian Armed Forces near Krasnoarmeysk of Donetsk People's Republic has resulted in the destruction of 120 rockets launched by US-manufactured HIMARS MLRS, 250 rockets launched by Smerch MLRS, and 2 transport loading vehicles. Fighter aircraft of the Russian Aerospace Forces has shot down 1 Ukrainian unmanned aerial vehicle over Yarolgach Island of Kherson region. Air defense facilities have shot down 16 unmanned aerial vehicles near Plodovoye, Vishnyovoye, Lvovo, Pershotravnevoye, Ishchenko, Bruskinskoye, Novaya Kakhovka of Kherson region, Snegirovka in Nikolaev region, Nikolskoye, Volnovakha, Lubovka and Novoandreevka of Donetsk People's Republic. 8 rockets, including 6 launched by US-manufactured HIMARS MLRS, have been intercepted near Antonovka of Kherson region and Donetsk. 2 rockets launched by Olha MLRS near Antonovka of Kherson region, as well as 1 US-manufactured HARM anti-radiation missile near Novaya Kakhovka of Kherson region. Moreover, 1 Ukrainian .U ballistic missile has been shot down near Kuzemovka of Lugansk People's Republic. In total, 331 airplanes and 169 helicopters, 2,452 unmanned aerial vehicles, 386 air defense missile systems, 6,398 tanks and other armored fighting vehicles, 883 fighting vehicles equipped with MRLS, 3,560 field artillery cannons and motors, as well as 7,086 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The Kiev regime continues its provocations aimed at creating a possible technological disaster at the Zaporozhye nuclear power plant. Over the past 24 hours, Ukrainian artillery units have launched 15 large-caliber projectiles at Energodar and the territory adjacent to the nuclear power plant. The shelling was conducted from the Ukrainian-controlled areas of Vyshya-Tarasovka and Kapulovka of Dnepropetrovsk region. Russian artillery's counterattack has resulted in the destruction of 1 Ukrainian Stab-B howitzer and 2 Ukrainian Armed Forces vehicles. The radiation environment at the Zaporozhye nuclear power plant remains normal. Para mantan pemimpin dunia menegaskan bahwa perang Rusia-Ukraina hanya bisa diselesaikan melalui dialog dan diplomasi. Menangan total di medan tempur dianggap tidak mungkin diraih kedua belah pihak. Hal itu disampaikan The Elders, kelompok pensiunan pemimpin dunia yang dulu didirikan Nelson Mandela. Pada Jumat 4 November 2022, The Elders telah menyampaikan pesan ini kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Representatif The Elders sendiri mengunjungi Kiev pada musim panas lalu, meminta kepada Zelensky untuk mempertimbangkan jalan lain keluar dari pertempuran berdarah. The Elders sendiri telah mengutuk invasi Rusia ke Ukraina sebagai pelanggaran jelas terhadap piagam PBB dan aksi sembrono yang mendestabilisasi keamanan dunia. Pada September 2022, kelompok ini juga mengutuk aneksasi Rusia terhadap 4 daerah provinsial Ukraina. Tribuners disebutkan grup Wagner kini sedang mencengkeram Rusia. Pasalnya, grup tersebut memiliki akses langsung ke Presiden Rusia, Vladimir Putin. Bahkan posisi grup Wagner disebut setara dengan para menteri di Rusia. Tak cukup sampai di situ, kini grup Wagner resmi membuka kantornya dengan nama Pusat Teknologi Militer Wagner Center. Kantor yang berada di Saint Petersburg, Rusia telah diresmikan pada Jumat 4 November 2022 silam. Kemudian dalam pembukaan itu nampak sebuah truk diparkir di luar gedung